Ya, selamat pagi, ketemu lagi dengan kami King YS, YouTuber spesialis pembahasan matematika dan sejenisnya. Ya, pada kesempatan pagi siang ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal ya. Khusus hari ini adalah mempelajari soal bahas matematika minat kelas 12. Oke, langsung saja mari kita bersama-sama melihat soalnya. Ini ya, latihan soal pertemuan 1, materi distribusi Pogo acak, nomor 511. Soalnya adalah, keluarga catur merencanakan memiliki 4 anak. Variabel acak X menyatakan jumlah anak laki-laki. Buatlah tabel taksiran anak laki-laki di keluarga catur. Jadi kita jawab ya, tapi sebelumnya alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, post, and share, nyalakan tanda loncengnya agar setiap video baru kami upload Anda sudah tahu. Cakep. Jadi langkah pertama kita buat ruang sampel dan variabel X ya. Jadi kita bisa buat seperti ini. Ya, jadi PPP 4P itu karena ada 4 anak dan semuanya perempuan, P itu perempuannya. Jadi variabel acak X-nya adalah 0. Kenapa? Karena tidak ada laki-laki. Kenapa? Karena dari soal kan dibilang variabel acak X menyatakan jumlah anak laki-laki. Jadi kalau 4P itu tidak ada satu kali pun laki-laki, maka variabel acak X-nya untuk 4P adalah 0. Lalu dikatakan kemungkinan kedua ruang sampel adalah L P3 kali sama dengan P3 kali L ditambah P3 kali L ditambah P3 kali L. Ini semua sama, yaitu sama-sama memiliki 1 L, 1 laki-laki. Maka variabel X-nya adalah 1. Terus kemungkinan yang ketiga adalah 2 perempuan dan 2 laki-laki ya, semua sama ini. Jadi ada 2 huruf L-nya, maka variabel acak X-nya adalah 2. Dan yang berikutnya adalah 3L 1P sama. Jadi variabel X-nya L-nya ada 3 ya, huruf L-nya ada 3, laki-lakinya ada 3 dan 1 perempuan. Yang kemungkinan terakhir ruang sampel adalah 4 kali L atau 4 huruf L-nya, maka variabel X-nya adalah 4. Nah, demikian ya. Nah, itu dia. Jadi keterangannya P itu anak perempuan dan L adalah anak laki-laki. Cakep. Kita pindah ke soal berikutnya, soal nomor 512 ya. Di sini dikatakan bahwa dalam sebuah kantong berisi 12 kelereng yang terdiri dari 5 kelereng kuning dan 7 kelereng hijau. Lalu dari kantong tersebut diambil 2 kelereng berturut-turut. Ya. Lalu jika X sebagai variabel acak X yang menyatakan banyaknya kelereng kuning yang diambil, tentukan ruang sampel dan variabel acak X dengan mendata anggotanya ke dalam kurung kurawal. Jadi kita bisa bahas. Sini dikatakan bahwa hal ini berarti hasil yang mungkin untuk X sebagai variabel acak X besar yang menyatakan banyaknya kelereng kuning yang diambil akan menghasilkan ruang sampel sebagai berikut. Jadi kita buatkan ruang sampelnya ya seperti ini, dan variabel X adalah 012 ya. Variabel X-nya itu 012. Kenapa? Karena X adalah menyatakan banyaknya kelereng kuning yang diambil 2 kelereng berturut-turut, berarti bisa saja tidak ada kelereng kuning terambil maka 0 nilai X-nya, bisa saja 1 kelereng kuning terambil maka X-nya 1, dan yang kemungkinan ketiga adalah bisa saja kelereng kuning yang diambil adalah dua-duanya kuning ya. Kita jawab lanjut. Jadi kita bisa buatkan tabelnya seperti ini. Dibuatkan tabel sebagai berikut ya, ruang sampel H dengan H. Jadi kedua-duanya H atau H tadi itu dikatakan bahwa H adalah kelereng hijau ya, kelereng hijau. Jadi kedua-duanya H.
Berarti variabel X-nya 0. Kenapa? Karena tidak ada huruf kuning. Tidak ada huruf K kuning ya. Kemungkinan ruang sampel adalah satu hijau dan satu kuning. Berarti ada variabel acak X-nya 1. Karena nilai K ada 1 kuning 1. Kemungkinan ketiga, kedua-duanya kuning atau KK atau 2K. Maka variabel X-nya adalah 2. Karena 2 huruf K-nya. Dengan keterangan bahwa keterangan H sama dengan hijau, K sama dengan kuning ya. Seperti itu. Oke. Ya, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 513 ya. Soalnya adalah jika kita mengamati jumlah motor yang melintas di jalan tol dengan X menyatakan variabel acak yang menyatakan jumlah motor yang melintas, maka tentukan X dengan mendata anggotanya dalam kurung kurawal. Ya, kita jawab ya. Berarti jika kita mengamati jumlah motor yang melintas di jalan tol dengan X menyatakan variabel acak yang menyatakan jumlah motor yang melintas anggotanya dalam kurung kurawal, berarti bisa saja 0, ada motor yang melintas di jalan tol, bisa saja 1 motor, bisa saja 2 motor, bisa 3, dan tak terhingga banyaknya motor. Inilah X dengan mendata anggotanya dalam kurung kurawal. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut nomor 514. Soalnya adalah tuliskan distribusi probabilitas diskrit keluarga catur yang menyatakan memiliki 4 anak dengan variabel acak X, menyatakan banyak anak laki-laki. Seperti itu ya. Jadi kita jawab bersama-sama. Di sini kita bisa lihat kembali tabel taksiran anak laki-laki di keluarga catur tadi. Jadi kita lihat kembali di keluarga catur tadi, maka diperoleh data seperti ini. Ya, 4P, 4 perempuan, karena tidak ada nilai L-nya atau tidak huruf L-nya, maka variabel acak X-nya 0, tidak ada laki-laki. Ruang sampel yang kedua, 1 perempuan dan 1 laki-laki, berarti huruf L yang diperhatikan ada 1, maka variabel X-nya 1. Kemungkinan yang ketiga adalah 2 perempuan dan 2 laki-laki. Di sini ada 2 huruf L-nya, maka variabel X-nya ada 2. Kemungkinan berikutnya adalah 3 laki-laki 1 perempuan, karena ada 3 huruf L-nya atau 3 laki-lakinya, maka variabel X-nya bernilai 3. Dan kemungkinan terakhir adalah keempatnya laki-laki, karena ada 4 huruf L-nya, maka variabel X-nya ada 4. Keterangan P adalah anak perempuan, L adalah anak laki-laki. Ya, selanjutnya kita NS. NS adalah 2 pangkat 4. Kenapa? Karena ada 2 jenis kelamin dan 4 kemungkinan anak yang mau dimiliki oleh keluarga catur itu. Jadi 2 pangkat 4, 16 ya. 16 adalah total ruang sampelnya. 2 dari jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, sedangkan 4 dari jumlah anak yang diinginkan oleh keluarga catur. Nah, selanjutnya peluang X sama dengan X besar sama dengan X kecil, bisa dituliskan sebagai peluang P X sama dengan X sama dengan NA dibagi NS. Dari tabel di atas yang ini kita bisa buatkan distribusi probabilitas diskrit keluarga catur sebagai berikut ya. Kita bisa buatkan seperti ini. Ya. Untuk X kecil X sama dengan 0, maka 1/6 ya. Kenapa 1? Karena ingat di sini ada 1 kemungkinan ruang sampel dari 16 total yang ada ya. Nah, ini kemungkinan pertama yang ini. Ketika variabel X-nya 0, maka ada kemungkinan keempatnya perempuan itu 1 kemungkinan. Jadi 1 dari 16 kemungkinannya, 1 dari 16, ya ini kan total ruang sampelnya 16. Jika X sama 1, maka 4/16. 4 dari mana? Ya kita lihat untuk X sama dengan 1, ini variabel X sama 1. Ada ruang sampelnya ada 4. Ini 1,
2, 3, 4. Jadi 4 per 16. Ditulislah seperti ini. Kemungkinan yang berikutnya adalah ketika variabel X-nya 2, maka ada berapa kemungkinan? Ruang sampel 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 per 16 ya. Jadi untuk X sama dengan 2, maka peluangnya adalah 6 per 16. Terus yang berikutnya, ketika variabel X-nya adalah 3, maka kemungkinannya ada ruang sampel ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 dari 16 atau 4 per 16. Dan yang terakhir, keempatnya huruf L, jadi ada satu kemungkinannya, satu ruang sampel, jadi 1 per 16. 1 dari 16, jadi 1 per 16. Itulah tabel distribusi probabilitas diskrit keluarga catur. Dan ketika kita buat lihat bahwa nilai peluangnya adalah ini kita jumlahkan semua ini 1/16 tambah 4 per 16 tambah 6 per 16 tambah 4 per 16 tambah 1 per 16 itu sama dengan 16 per 16 sama dengan 16 bagi 16 adalah 1, atau terlihat bahwa 4 X sama dengan 0, peluang X sama dengan itu totalnya harus sama dengan 1. Begitu ya. Ya, terasa cukup sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses selalu dan selamat belajar. Jangan lupa dukung terus dengan cara menekan tombol like, subscribe, post, and share, nyalakan notifikasinya agar setiap video baru yang kami upload Anda sudah tahu. Terima kasih. Tutup ya.